Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam setiap hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita akan memulaikan ibadah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan siap menjamah setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari dengan segenap hati kita puji, kita sembah Dia. Sebab tak terukur kasih setia Tuhan. Dia telah menebus dan menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus, Engkau layak dipuji. Syukur Engkau Allah yang layak terima pujian, terima
hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan. Inilah menjadi pengakuan kami bahwa Engkau Allah yang layak disembah, dan kami mau memuji memuliakan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami, berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Kami siap dilawat melalui pujian, terlebih melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa kita semua yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua hari ini dalam keadaan sehat, diberkati, dan siap untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, saudara. Dengarlah sangkakala. Haleluya. Pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Lagi katakan, ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita, saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, menyucikan, menebus, membebaskan hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku,
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Lagi naikkan pujian dari awal. Besar mulia, besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang termulia dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu di mana saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita sudah merayakan Bapak Ibu Saudara di hari Rabu kemarin bahwa kita sudah merdeka ya. Di Bapak Ibu Saudara dimanapun jemaat GSJ Bethesda sudah merdeka, amin. Dan saya percaya dan mungkin Bapak Ibu ada yang datang ke perlombaan atau mungkin ada juga yang ikut upacara dan memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang saya kasih judul Kristus adalah pahlawanku.
Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sudah merdeka 77 tahun Bapak Ibu Saudara. 77 tahun, bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang sedikit ya. Kita sudah merdeka selama 77 tahun ya. Dan kemerdekaan itu tidak diraih begitu saja Bapak Ibu Saudara ya. Ada perjuangan, ada tetesan darah, bahkan nyawa taruhan karena nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan kita Bapak Ibu Saudara berjuang keras. Mereka meraih kemerdekaan sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan yang kita dapatkan saat ini. Kalau kita melihat flashback ke belakang, ada 350 tahun penjajahan oleh Belanda dan 3,5 tahun penjajahan oleh Jepang Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun. Kalau sekarang mungkin usia orang 50, 60, 30 tahun itu sudah masuk satu generasi karena 30 tahun orang sudah menikah. Maka kalau 350 tahun itu bisa kita lihat itu bisa sampai 11-12 generasi Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 12 generasi yang sudah mengalami penjajahan itu. Dan ada begitu banyak pahlawan-pahlawan yang boleh kita sebutkan Bapak Ibu Saudara yang berjuang untuk mengusir penjajah sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka saat ini. Dan kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diraih Bapak Ibu Saudara, bukan kemerdekaan yang diberikan begitu saja, tetapi diraih, dimenangkan, dilawan Bapak Ibu Saudara musuh-musuhnya sehingga akhirnya Indonesia merdeka. Dan pada saat ini diberi tema Bapak Ibu Saudara, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita juga adalah orang-orang yang merdeka. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Orang-orang yang sudah dimerdekakan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau perjuangan kemerdekaan bangsa kita bisa mengatakan ada begitu banyak pahlawan-pahlawan yang gugur. Kalau misalnya dari Sumatera Utara, ada yang namanya Sisinga Mangaraja Bapak Ibu Saudara. Kalau dari misalnya dari daerah-daerah lain Bapak Ibu Saudara, misalnya dari Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Ada macam-macam, ada begitu banyak yang dapat kita sebutkan satu persatu. Mulai dari jenderal-jenderal Bapak Ibu Saudara juga, ya ada yang Jenderal Sudirman, ada dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Yang mereka berjuang untuk bangsa ini, yang mereka berjuang untuk negara ini, dan akhirnya kita merdeka. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kemerdekaan kita. Ada Kristus yang menjadi pahlawan kita Bapak Ibu Saudara, yang berjuang mengalahkan dosa, yang berjuang mengalahkan maut itu, sehingga kita ditebus dan merdeka Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan bahwa Allah yang mengasihi dunia ini, kemudian ia mengaruniakan Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak lagi binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Merdeka, kita menjadi orang-orang yang merdeka Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang-orang yang apa itu merdeka? Merdeka bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, tidak terkena atau lepas dari tuntutan Bapak Ibu Saudara, dan tidak lagi bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Kita menjadi leluasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bebas dari perhambaan. Kalau bangsa kita bebas dari perhambaan Belanda, bebas dari perhambaan Jepang Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat mungkin film-film yang diciptakan, yang dibuat begitu rupa Bapak Ibu Saudara, bagaimana begitu menderitanya Bapak Ibu Saudara orang-orang yang ada dalam penjajahan. Mereka kelaparan, mereka diperbudak, dan mereka banyak yang terbunuh tanpa hak-hak mereka diperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang hidup menjadi hamba dosa, dia dijajah oleh dosa. Rasul Paulus mengatakan di dalam
Efesus dalam suratnya Efesus pasal yang kedua, bahwa kamu dahulu sudah mati di dalamnya dan mengikuti dan menghidupi keinginan-keinginan dosa itu. Menjadi budak dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa lepas dari kehidupan berdosa. Dia tidak bisa lepas dari kejahatan itu. Kejahatan itu memperbudak dia, sekalipun dia ingin lepas. Tapi ketika Kristus memerdekakan, ketika maut telah dikalahkan, Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus telah mati di kayu salib berjuang untuk kita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita dibebaskan. Siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Maut itu tidak lagi berkuasa atas kita. Maut itu tidak lagi berkuasa atas kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Tapi kita menjadi bebas. Bebas datang kepada Tuhan. Bebas berkomunikasi kepada Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Martin Luther mengatakan, Bapak Ibu Saudara, seorang Kristen adalah seorang tuan yang paling bebas dari semua. Tidak tunduk pada siapapun. Seorang Kristen adalah hamba yang paling penurut dari semua. Tunduk pada semua. Orang percaya bebas dari kejatuhan. Bebas dari tirani diri. Bebas lagi untuk melayani Tuhan dan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita ketika kita disebutkan merdeka, Kristus menebus kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita memiliki kehendak yang bebas. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani Tuhan bukan lagi karena keterpaksaan. Ketika kita melayani orang lain juga bukan lagi karena keterpaksaan. Bukan lagi karena ikatan, bukan lagi karena terjajah. Tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan kasih kita yang tentunya kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti halnya ketika kita, pahlawan-pahlawan kita sudah memerdekakan bangsa ini. 77 tahun yang lalu telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, bahwa kita merdeka, sehingga kekuasaan penuh, kedaulatan penuh ada di dalam bangsa ini, bukan lagi dari luar. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, kedaulatan penuh kehendak kita itu ada di dalam diri kita. Dan yang tentunya Tuhan mau itu kita lakukan, dan kita memilih untuk melayani Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Galatia pasal 5 ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti dalam pemahaman Paulus ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh, di mana orang-orang yang ada di Galatia masa itu, mereka memerdekakan dirinya dengan apa? Dengan perbuatan menuntut tuntutan dengan menghidupi hukum Taurat. Padahal Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau kita lakukan satu, okelah. Misalnya kita tidak membunuh, jangan membunuh. Jangan mencuri, jangan berzina. Mungkin kita tidak berzina, tetapi kita mencuri. Mungkin kita nggak mencuri, tetapi berbohong. Mungkin kita nggak berbohong, tetapi mengingini. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, kalau satu tidak dilakukan, maka semuanya yang kita lakukan menjadi gugur. Oleh karena itulah kita tidak sempurna dalam melakukan hukum-hukum itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak benar-benar merdeka dengan sungguh-sungguh. Tetapi Kristus, Bapak Ibu Saudara, Dia menggenapi Taurat itu di dalam dirinya.
Dia bisa melakukannya dengan sempurna. Sehingga dia layak menjadi korban penebus dan dia memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang memerdekakan kita. Kristuslah yang menggantikan keberdosaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang ditebus, menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi karena Kristus telah memerdekakan kita, kemudian Paulus mendorong, karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh berbicara mengenai pijakan, Bapak Ibu Saudara. Berdiri teguh berbicara mengenai dasar, Bapak Ibu Saudara. Mengenai pondasi. Dimanapun kita berdiri, Bapak Ibu Saudara, kalau pondasinya tidak kuat, maka kita tidak akan bisa berdiri teguh. Dimanapun kita berdiri, kalau dasarnya tidak kuat, maka kita tidak bisa berdiri teguh. Pasti kita akan jatuh. Kalau Bapak Ibu berdiri di atas drum yang ditaruh di air, di permukaan air, drumnya goyang-goyang, pasti kita goyang-goyang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh itu berbicara mengenai landasan kita berdiri. Landasan kita berdiri apa? Yaitu Kristus yang memerdekakan kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka di sanalah kita berdiri sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri bahwa kita hidup, bahwa kita merdeka, bahwa kita Bapak Ibu Saudara diselamatkan karena perbuatan kita, karena kita baik, karena kita pintar, karena kita kaya dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang memerdekakan kita. Jadi kita berdiri teguh di atas dasar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita berdiri teguh di atas dasar Kristus, itulah kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Itulah kemerdekaan yang tidak palsu itu. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita selamat karena perbuatan kita, kita selamat karena kebaikan kita, maka kita sedang mengkhianati pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri teguh dan jangan mau lagi. Ya. Setelah berdiri teguh, Bapak Ibu Saudara, ada arahan, ada nasihat Paulus, jangan mau lagi. Nah, ini berbicara apa? Berbicara ketika kita sudah masuk ke dalam Kristus, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, jangan kembali lagi Bapak Ibu Saudara, dikenakan kembali kuk perhambaan. Ya, aturan-aturan tradisi, aturan-aturan yang lain Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita menghidupinya kembali. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Kristus yang memerdekakan kita dan kita berdiri di atas dasar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Kristuslah yang memerdekakan kita. Kristuslah yang berperang bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bukan hal yang mudah bagi Yesus untuk mati di atas kayu salib. Yesus yang datang sebagai manusia, dia datang menjadi bayi. Dia yang adalah Allah, Raja di atas segala raja. Dia yang adalah Tuhan, dia yang duduk dalam tatanya yang begitu nyaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia harus datang ke dalam dunia, menderita dan menjadi orang yang paling lemah, yaitu menjadi bayi. Bayi adalah manusia yang paling lemah, Bapak Ibu Saudara. Bayi harus diberi makan. Bayi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah yang begitu besar itu menjadi bayi di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah perjuangan, peperangan Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia harus Bapak Ibu Saudara mengalami haus. Dia harus mengalami kelaparan. Dia harus mengalami yang namanya emosi Bapak Ibu Saudara. Dia harus mengalami hal yang macam-macam Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapa, sekiranya bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Ini adalah peperangan Bapak Ibu Saudara. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara.
Kemudian ketika dia tahu sebagai manusia biasa Bapak Ibu Saudara, maka dia mengalami yang namanya stres Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saya akan mati disalibkan. Bapak Ibu Saudara, perjuangan Kristus ketika dia dicambuk, dicabik-cabik Bapak Ibu Saudara. Ketika dicabik-cabik, dicambuk beberapa kali Bapak Ibu Saudara. Kemudian ketika dia dipakukan di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Itu bukanlah perjuangan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai akhirnya lambungnya ditusuk Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah perjuangan Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memerdekakan kita, merebut kita dari perhambaan dosa Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kristuslah yang berperang bagi kita. Kristuslah yang memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dulu Kristus berperang bagi kita. Bahkan hari ini, bahkan sampai masa yang akan datang, Kristus akan terus berperang untuk merebut kita, untuk membawa kita kepada kemerdekaan, kemerdekaan, kemerdekaan. Amin. Allah tidak mau satu orang pun binasa, Bapak Ibu Saudara. Allah mau semua orang diselamatkan. Karena itulah kemauan Allah, maka Allah berjuang untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sama seperti kemauan nenek moyang kita memerdekakan bangsa ini. Sama seperti para pahlawan-pahlawan kita yang melihat masa depan. Kalau penjajah ini tidak diusir, maka anak cucuku nanti akan menderita. Oleh karena itu mereka rela bertaruh nyawa Bapak Ibu Saudara. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Memiliki kebebasan untuk berdiri di atas tanah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjuangan Kristus adalah perjuangan yang luar biasa. Kita yang berdosa, tetapi Kristus yang mati bagi kita. Mari kita menghargai itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 2 ayat 16-17 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat 1 Petrus, Rasul Petrus menekankan Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Tetapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara, sering sekali ketika kita diberikan kebebasan, maka kita menyalahgunakan kebebasan itu. Ketika kita diberi kemerdekaan, maka kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Sering sekali Bapak Ibu Saudara, ketika orang baik kepada kita, maka kita menjadi jahat Bapak Ibu Saudara. Misalnya Bapak Ibu punya bos yang baik, punya manajer yang baik, punya pengawas yang baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kemudian karena nanti kalau saya terlambat kan bosku baik, jadi nggak apa-apa saya terlambat. Karena bosnya baik, dia jadi nggak baik Bapak Ibu Saudara. Itu artinya menyalahgunakan kebaikan bosnya. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengampun, dia mati untukku sehingga apa? Sehingga saya hidup suka-sukanya pun gak apa-apa. Nanti saya tinggal minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebutkan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Menyalahgunakan orang baik kepada kita, kita malah menjadi jahat. Bapak Ibu Saudara, Allah sudah memerdekakan kita, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan taat dan takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian kemerdekaan bangsa kita.
Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bangsa kita sudah merdeka 77 tahun. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, yang menindas bukan lagi orang-orang dari luar, tetapi yang menindas adalah orang-orang yang di dalam sendiri. Apalagi kalau kita lihat kasus yang akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, begitu viral Bapak Ibu Saudara. Ada seorang jenderal, dia berpangkat irjen Bapak Ibu Saudara, bintang 2. Kemudian dia punya ajudannya, dia punya ajudan Bapak Ibu Saudara yang sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ajudan itu selalu melekat 24 jam bersama-sama dengan komandannya. Bayangkan ajudan ini menemani dia kemana saja, melakukan apa saja yang dia perintahkan, melakukan apa saja yang dia minta Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia tega membunuhnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya membunuhnya Bapak Ibu Saudara, tetapi mengarang begitu macam-macam skenario Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya menjelekkan ajudan ini. Dia sudah dibunuh, kemudian dia dihina Bapak Ibu Saudara, kemudian ada kabarnya uangnya dirampok lagi Bapak Ibu Saudara. Isi daripada rekeningnya diambil lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan lagi orang-orang dari luar yang merongrong kemerdekaan seorang, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hal yang sama seperti itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kita sendiri Bapak Ibu Saudara, yang apa akhirnya kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan kita Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang belum merdeka Bapak Ibu Saudara, mereka hidup dalam dosa. Kita mengatakan saya sudah Kristen, nenek moyang saya Kristen, tapi masih hidup dalam dosa. Tidak mau mengampuni Bapak Ibu Saudara. Tidak mau mengampuni. Kemudian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan ampunilah seorang akan yang lain. Kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, orang yang merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, seharusnya dia tunduk dan taat kepada perkataan-perkataan Kristus. Harus mau mengampuni Bapak Ibu Saudara. Sesakit apapun hatimu, sebenci apapun engkau, minta kasih dari Tuhan untuk mengampuni engkau. Karena ketika engkau hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan, engkau pasti tidak bisa dikatakan merdeka Bapak Ibu Saudara. Maka oleh karena itu hiduplah di dalam damai sejahtera. Hiduplah di dalam sukacita Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi hidup dalam kebencian. Terimalah kasih Tuhan. Kristus mati untukmu, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Suka bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Orang yang belum merdeka adalah orang yang suka bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jauhkanlah semuanya itu daripada dirimu. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah merdeka Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara dalam 1 Petrus, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia akan melayani Kristus. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia akan melakukan perintah-perintah Kristus. Dia akan melayani Allah. Dia akan memuji-muji Allah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan hormatilah semua orang. Ketika kita sudah merdeka, maka pikiran Kristus ada di dalam kita. Maka kita melihat sesama kita sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi ada pembeda-pembeda Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi ada perbedaan-perbedaan kita menganggap rendah orang lain. Tetapi semua orang sama seperti Kristus, seperti Tuhan melihat mereka. Karena apa? Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah juga Bapak Ibu Saudara. Kita hormat kepada semua orang.
bukan hanya ketika orang itu punya jabatan, bukan hanya ketika orang itu punya kuasa, bukan hanya ketika orang itu lebih pintar, lebih kaya, lebih tampan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menghormati semua orang karena mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan juga. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah memiliki kasih dan mengasihi. Katakan, kasihilah saudara-saudaramu. Orang yang sudah merdeka akan memiliki kasih dan akan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah merdeka, kita tidak lagi hidup di dalam tatanan, di dalam jajahan kebencian, tetapi kita hidup di dalam kasih. Kasih adalah apa? Kasih itu selalu berfokus kepada menerima orang lain apa adanya dan memberi yang terbaik dari dirinya. Selalu bersifat, saya akan memberikan yang terbaik. Saya akan memberikan yang terbaik. Saya akan menerima engkau apa adanya. Mari Bapak Ibu Saudara miliki kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau masih punya kebencian dengan saudaramu, saudara ini bisa bermacam-macam Bapak Ibu Saudara. Bisa orang tua, bisa anak, bisa juga Bapak Ibu Saudara orang-orang satu rumah kita, bisa juga tetangga-tetangga kita, bisa teman-teman kita, bisa sahabat-sahabat kita. Dan cilakanya Bapak Ibu Saudara, yang sering kita benci adalah orang-orang yang dekat dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja, kita berdoa Bapak Ibu Saudara, tetapi kita masih memiliki kebencian dengan orang-orang di sekitar kita. Tentunya hidup dalam kebencian bukanlah kehidupan yang merdeka. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Ketika kita menghadirkan Allah Bapak Ibu Saudara, menghadirkan hadirat Allah, maka di sana tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi penjajahan, tapi di sana adalah kebebasan, sukacita, damai sejahtera. Hadirat Allah akan mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, undanglah hadirat Allah senantiasa di dalam rumahmu. Undanglah hadirat Allah senantiasa kemanapun engkau pergi, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kristuslah pahlawan kita Bapak Ibu Saudara, amin. Kristus memerdekakan kita, Kristus menebus kita, Kristus berjuang untuk kita, Kristus mati untuk kita, dan Dia juga hidup untuk kita. Perhatikan Bapak Saudara, Dia bukan hanya mati untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi Dia juga hidup untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita selalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat ini, kemerdekaan kita adalah pekerjaan Allah. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada pembebasan Bapak Ibu Saudara. Karena Allah adalah Allah yang memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara. Allah yang membebaskan kita. Allah tidak mau seorang pun menjadi tawanan dosa atau maut. Allah membebaskan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai terakhir Bapak Ibu Saudara, akhir dari sebuah kemerdekaan, kita menjadi manusia yang baru Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi manusia yang baru Bapak Ibu Saudara. Di dalam surat Paulus Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buanglah yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini adalah kelakuan manusia yang lama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Rasul Paulus terus mendorong dan telah mengenakan manusia yang baru, mengenakan baju yang baru, mengenakan pakaian yang baru, Bapak Ibu Saudara, yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Kembali Bapak Ibu Saudara, ditekankan kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhir daripada kemerdekaan Kristus, kita menjadi manusia yang baru, yaitu hidup berdasarkan firman Kristus. Hidup berdasarkan perintah-perintah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita mengenakan manusia yang baru. Kita mengenakan pakaian yang baru, yaitu pakaian kasih, Bapak Ibu Saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, yang akhirnya kita mempersatukan kita satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah dimerdekakan Kristus. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Amin. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang memilih untuk datang kepada Tuhan dengan sukacita. Orang-orang yang memilih untuk datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukur dan pujian. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mempercayai Kristus, Kristus ada di dalam engkau, Dia telah menebus engkau, Dia telah membebaskan engkau dari kuk dosa dan maut, dan engkau sekarang menjadi orang-orang yang merdeka. Engkau sekarang memperoleh hidup, dan bukan saja hidup, tetapi juga hidup dalam kelimpahan. Amin. Hidup dalam kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang telah mati bagi kami Tuhan. Engkau Yesus Kristus yang adalah pahlawan kami. Engkau yang berjuang bagi kami Tuhan. Engkau yang berkorban bagi kami. Engkau yang terus Tuhan melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya Engkau bukan hanya mati bagi kami, tetapi juga Engkau hidup bagi kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan biarlah kiranya setiap kami yang mendengarkan firman ini beroleh Tuhan iman, beroleh percaya bahwa Kristus telah bekerja bagi kami, telah berperang bagi kami, telah memerdekakan setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka Bapa di surga. Dan hamba berdoa jika ada yang masih ragu-ragu akan Kristus, dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menerima firman Kristus dan hidup di dalam firman itu. Dan firman itu memerdekakan, firman itu, kebenaran itu memerdekakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kita berdoa untuk kota Batam. Kita berdoa untuk gereja-gereja di kota ini dan juga di bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, para kabinetnya Tuhan. Dan juga seluruh kepolisian, TNI Tuhan, Engkau berkati Bapa di surga. Biarlah kiranya mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Memimpin dengan keadilan ya Tuhan. Memimpin dengan hikmat yang dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami secara ekonomi, damai sejahtera Allah juga dicurahkan atas bangsa ini. Kami berdoa secara khusus buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Terang-Mu kiranya bercahaya melalui gereja-gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati Bapa di surga, jiwa-jiwa terus dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati juga secara khusus GSJA Tuhan di Indonesia. Berkati pemimpin di BPP, BPD, Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat kota Batam. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kota ini. Memberkati wali kota Tuhan dan seluruh Tuhan anggota dewan dan seluruh Tuhan pegawai-pegawai yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus kiranya mereka benar-benar bekerja dengan tulus ikhlas. Dan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Keadilan daripada Tuhan dinyatakan atas kota ini. Kami berdoa Tuhan, berkati perekonomian di kota ini. Berkati juga gereja-gereja-Mu di kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kiranya ada kesehatan. Sehingga Tuhan gereja-gereja-Mu boleh bekerja sama Tuhan. Untuk memenangkan kota ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan gereja-Mu GSJA Bethesda di tempat ini. Berkati ya Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu Ibu Naomi sebagai gembala sidang urapi senantiasa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di GSJA Bethesda. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati senantiasa setiap keluarga demi keluarga. Tuhan berkati suami-suami, Tuhan berkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus kiranya setiap suami boleh menjadi imam bagi keluarga, menjadi teladan bagi anak-anak dan juga istri. Berkati juga setiap istri ya Tuhan, berkati seluruh anak-anak Tuhan yang sekolah. Tuhan berikan hikmat kepintaran, yang bekerja Engkau Allah berkati pekerjaan usaha mereka, Engkau buat berhasil ya Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan juga terus Tuhan memberkati sehingga seluruh jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang terus mengirimkan orang-orang untuk kami layani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Bapa di surga segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Seluruh staf yang melayani juga Tuhan berkati Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat STT IBC. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Bahkan seluruh dosen dan staf mahasiswa Tuhan berkati Bapa di surga. Ibu Sarah sebagai pimpinan Tuhan berkati ya Bapa di surga. Hikmat dari Tuhan dinyatakan senantiasa atas hamba-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati bahkan seluruh sponsor-sponsor yang ada. Tuhan berkati ya Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu semata. Dan biarlah atas semuanya Tuhan nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri persekutuan kami. Dan biarlah kami boleh beroleh Tuhan berkat daripada Tuhan. Dan menerima berkat daripada Tuhan. Dan membawa berkat itu ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Mengangkat kedua tangan kita. Dan menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita, menghiburkan kita, menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita memuji Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.